Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Satria Nanda Winata, Rizky Wahyu Permadi, dan Taufik Ramadan Harahap dari Universitas Medan Area, Program Studi Teknik Elektro tahun ajaran 2021-2022. Di sini kami akan menjelaskan apa makna dari haji dan tata cara yang harus dilakukan di saat kita menunaikan ibadah haji. Berhaji, maknanya menurut syariat adalah beribadah kepada Allah dengan mengerjakan tawaf sya'i, wukuf di Arafah, dan seluruh manasik haji di Mekah Al-Mukarramah pada bulan haji dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Dari pengertian tadi, dapat disimpulkan ibadah ini merupakan ibadah yang agung. Agar diterima ibadah ini mensyaratkan ikhlas dan ittiba atau mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ambillah dariku manasik-manasik kalian, karena sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin saja aku tidak berhaji setelah hajiku ini." Hadis riwayat Muslim nomor 1297 dari Jabir. Hadis sahih ini menunjukkan bahwa ibadah dan haji serta ibadah lainnya mesti disadari ilmu tuntunan dari Al-Quran dan Rasulullah. Jika tidak, maka sia-sialah ibadah haji tersebut. Yang pertama adalah persiapan untuk pergi haji. Tata cara haji yang pertama adalah persiapan pakaiannya. Pakaian ikhram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain lebar untuk menutupi pundak dan bagian bawah panggul, seperti layaknya sarung. Laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang membentuk lekuk tubuh, termasuk pakaian dalam. Sedangkan pakaian untuk perempuan memakai pakaian yang telah disyariatkan yang menutupi seluruh tubuhnya. Namun tidak dibolehkan memakai cadar atau niqab, juga sarung tangan. Hal ini telah dicontohkan istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang tidak mengenakan cadar, tetapi sesekali menutup keseluruhannya kepala jika ada lelaki yang memperhatikannya. Yang kedua yaitu ihram di hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah adalah hari ke-8 dari bulan Zulhijjah. Disebut sedemikian karena pada hari itu orang-orang menyenangkan diri dengan minum air untuk persiapan ibadah selanjutnya. Dalam hari Tarwiyah ini disunatkan bagi orang yang menunaikan haji tamattu untuk melakukan ihram haji di miqat pada hari tersebut. Miqat merupakan tempat yang ditentukan Rasulullah SAW untuk jamaah berucap ihram pertama bagi yang punya niatan haji atau umroh. Namun miqat jamaah letaknya berbeda-beda tergantung dari mana datangnya jamaah tersebut. Selanjutnya Anda mengucapkan niat ihram haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaika hajjan, yang artinya aku penuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Yang ketiga adalah mulai mengucapkan kalimat talbiyah. Dilanjutkan dengan membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la. Yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kenikmatan dan kerajaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Demikian Anda terus mengembangkan talbiyah dengan mengeraskan suara sampai Anda melempar jumrah Aqobah pada hari nahar atau kurban. Yang keempat, bermalam di Mina. Setelah dari miqat dan sebelum menuju ke Arafah, Anda diwajibkan bermalam di Mina. Di Mina Anda disunahkan menunaikan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dari hari Arafah. Semuanya dilakukan dengan qashar, tanpa jamak. Setiap haji hendaknya memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti mendengarkan ceramah agama, membaca Al-Quran, membaca buku tentang manasik haji, dan sebagainya. Yang kelima, wukuf di hari Arafah.
Jika matahari terbit pada hari Arafah atau hari ke-9 dari bulan Zulhijjah, maka setiap jamaah berangkat dari Mina ke Arafah seraya mengumandangkan kalimat talbiyah atau takbir. Ketika siang hari dan waktunya sudah masuk zuhur, maka ia sholat zuhur dan asar secara jamaah qashar dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Sebelum sholat, imam menyampaikan khutbah yang materinya sesuai dengan keadaan ibadah haji. Setelah sholat, setiap jamaah menyibukkan diri dengan zikir, doa, dan merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sebaiknya berdoa dengan mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat hingga terbenamnya matahari. Demikian seperti yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, setiap jamaah hendaknya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang agung ini. Hendaknya ia mengulang-ulang serta memperbanyak doa, juga hendaknya ia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sejujur-jujurnya. Yang keenam, bermalam di Musdalifah. Jika matahari tenggelam pada hari Arafah, maka para jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah dengan tenang, diam, dan tidak berdesak-desakan. Jika setelah sampai Musdalifah ia sholat maghrib dan isya secara jamaah qashar dengan 1 adzan dan 2 iqamah. Diharamkan mengakhirkan sholat isya hingga lewat pertengahan malam. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu isya adalah sampai pertengahan malam. Hadis riwayat Muslim. Jika ia takut akan lewat waktu, hendaknya ia sholat maghrib dan isya di tempat mana saja meskipun di Arafah. Lalu ia bermalam di Musdalifah hingga terbit fajar. Kemudian ia sholat subuh di awal waktunya, lalu menuju Masyaril Haram, yaitu bukit yang berada di Musdalifah, jika hal itu memungkinkan baginya. Jika tidak, maka seluruh Musdalifah adalah mauqit atau tempat berhenti yang disyariatkan. Di Masjidil Haram, hendaknya ia menghadap kiblat dan memanjatkan pujian kepada Allah, bertakbir, mengesahkan, dan mendoa kepadanya. Jika pagi telah tampak sangat menguning, sebelum terbit matahari para jamaah berangkat menuju Mina dengan mengumandangkan talbiyah hingga melempar jumroh Aqobah. Yang ketujuh, melempar jumroh di hari raya kurban. Pada hari ini jamaah diwajibkan melempar jumroh Aqobah dengan 7 batu kerikil dan dengan cara berurutan. Cara melakukannya dengan mengangkat tangan Anda dan mengucapkan takbir setiap kali melempar batu kerikil. Disunahkan ia menghadap ke jumroh dan menjadikan Makkah berada di sebelah kirinya dan Mina berada di sebelah kanannya. Waktu melempar jumroh Aqobah bagi mereka yang kuat fisiknya adalah dimulai dari setelah terbitnya matahari. Hal itu berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan kami, anak-anak Bani Abdul Muthalib, pada malam Musdalifah dengan mengendarai keledai. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk paha-paha kami seraya bersabda, wahai anak-anakku, jangan kalian melempar jumroh sehingga matahari terbit. Hadis riwayat Abdul Daud dari Sahih Sunan Abi Daud. Adapun para wanita dan mereka yang lemah akan diperbolehkan melempar sejak kedatangan mereka di Mina pada akhir malam. Hal itu berdasarkan hadis Asma radhiyallahu anha yang diizinkan Rasulullah melakukannya. Waktu melempar jumroh Aqobah berlanjut hingga Jawal. Dibolehkan melempar setelah Jawal meskipun di malam hari jika menemui kesulitan untuk melemparnya sebelum Jawal. Yang ke-8, menyembelih hadyu. Disunahkan untuk segera menyembelih hadyu sapi atau kambing sebelum hari raya kurban. Namun hukum penyembelihannya ialah wajib bagi yang melakukan haji tamatu dan qiron meski lewat dari hari raya kurban. Adapun yang melakukan haji ifrad maka tidak wajib menyembelih hadyu. Orang yang tidak bisa menyembelih hadyu diwajibkan puasa 3 hari pada waktu haji dan 7 hari ketika mereka pulang kepada keluarganya. Penyembelihan itu tidak harus dilakukan di Mina, tetapi boleh dilakukan di Mekah atau tanah suci lainnya atau Madinah. Dibolehkan pula bagi 7 orang untuk berserikat dalam 1 ekor unta atau sapi. Disunahkan untuk menyembelih sendiri dengan tangannya, tetapi jika diwakilkan kepada yang lain, maka hal itu dibolehkan. Ketika penyembelihan diisyaratkan penyebut nama Allah dan disunahkan untuk menambahkannya dengan bacaan yang artinya, dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah darimu dan milikmu ya Allah, kabulkanlah kurban kami ini.
Waktu penyembelihan masih terus berlangsung hingga tenggelamnya matahari dari akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Yang kesembilan, tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah adalah 7 kali sebagaimana tawaf ketika umroh, tetapi tidak dengan jalan cepat dan itibah atau menyelempangkan selendang. Lalu disunahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika hal itu memungkinkan. Jika tidak, maka boleh melakukan sholat di tempat mana saja dari Masjidil Haram. Yang ke-10 adalah sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah adalah 7 putaran. Tata caranya sebagaimana yang ada pada sa'i untuk umroh. Adapun orang yang melakukan haji qiron dan ifrad, maka cukup baginya sa'i yang pertama jika mereka telah melakukan sa'i pada tawaf kudum. Yang ke-11, mencukur rambut atau tahallul. Tata cara haji selanjutnya yakni Anda harus mencukur semua rambut. Adapun bagi wanita, maka ia cukup menghimpun semua rambutnya lalu memotong ujungnya kira-kira seujung jari. Jika ujung rambutnya tidak sama panjangnya, maka bisa dipotong dari setiap kepangan atau genggaman rambut. Jika seorang jamaah telah melempar jumrah Aqobah dan mencukur atau menggunting rambut, maka ia telah tahallul awal. Artinya boleh baginya melakukan sesuatu dari hal yang dilarang ketika ihram, kecuali masalah wanita. Selain itu disunahkan baginya untuk membersihkan diri dan memakai wangi-wangian sebelum tawaf. Kemudian jika ia telah melempar, mencukur atau menggunting rambut tawaf dan sa'i, berarti ia telah tahallul tsani, maka dihalalkan baginya segala sesuatu hingga masalah wanita, yaitu berhubungan suami istri. Yang ke-12, bermalam di Mina pada hari tasyrik. Tahapan selanjutnya ialah jamaah wajib bermalam di Mina pada malam-malam hari tasyrik, yakni malam ke-11 dan ke-12 bagi yang terburu-buru, serta malam ke-13 bagi yang mengakhirkan atau tetap tinggal. Yang ke-13, melempar jumrah pada hari tasyrik. Setiap jamaah melempar 3 buah jumrah, ula, wusta, aqobah, pada setiap hari dari di hari-hari tasyrik setelah zuhur atau tergelincirnya matahari, yakni dengan 7 batu kerikil secara berurutan untuk masing-masing jumrah, dan hendaknya ia bertakbir setiap kali melempar. Jumlah batu kerikil yang wajib ia lemparkan setiap harinya adalah 21 batu kerikil. Jamaah haji memulai dengan melempar jumrah ula, yakni jumrah yang letaknya dekat Masjid Al-Khaif. Kemudian hendaknya ia maju ke sebelah kanan seraya berdiri dengan menghadap kiblat. Di sana hendaknya ia berdiri lama untuk berdoa dengan mengangkat tangan. Setelah itu, Anda melempar jumrah wusta, kemudian mencari posisi di sebelah kiri dan menghadap kiblat. Di sana hendaknya Anda berdiri lama untuk berdoa seraya mengangkat tangan. Selanjutnya Anda melempar jumrah Aqobah dengan menghadap kepadanya serta menjadikan kota Mekah berada di sebelah kirinya dan Mina berada di sebelah kanannya. Di sana ia tidak berhenti untuk berdoa. Demikian hal yang sama hendaknya ia lakukan pada tanggal 12 dan 13 Zulhijjah. Waktu melempar jumrah adalah dimulai dari sejak tergelincirnya matahari hingga terbenamnya, tetapi tidak mengapa melemparnya hingga malam hari jika hal itu memang diperlukan. Tidak boleh mewakilkan dalam melempar jumrah kecuali ketika dalam keadaan lemah atau tak mampu, atau takut akan bahaya karena telah lanjut usia, sakit, masih kecil atau sejenisnya. Namun ketika mewakili, hendaknya Anda melempar jumrah ula sebanyak 7 kali untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, lalu melemparkan untuk orang yang diwakilkannya. Yang ke-14, bermalam di Mina pada hari tasyrik. Bermalam yang wajib dilakukan di Mina adalah dengan tinggal di sana pada sebagian besar waktu malam. Misalnya jika seluruh waktu malam adalah 11 jam, maka Anda wajib tinggal di Mina lebih dari 5 jam 30 menit. Diperbolehkan bagi orang yang tergesa-gesa untuk meninggalkan Mina pada tanggal 12 Zulhijjah, yakni setelah melempar jumrah, dan hendaknya ia keluar dari Mina sebelum tenggelamnya matahari. Jika matahari telah tenggelam dan ia masih berada di Mina, maka ia wajib bermalam dan melempar lagi keesokan harinya, kecuali jika ia telah bersiap-siap meninggalkan Mina lalu matahari tenggelam karena jalan macet atau sejenisnya, maka ia dibolehkan tetap pergi.
Yang ke-15, tawaf wada. Tata cara haji yang terakhir adalah tawaf wada. Ketika Anda hendak meninggalkan Makkah, Anda wajib melakukan tawaf wada sebanyak 7 kali putaran. Setelahnya Anda disunatkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Namun bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, tidak diwajibkan melakukannya tawaf wada. Dengan demikian selesai pekerjaan haji. Demikianlah hasil kerja kelompok dari kami seputaran tentang ibadah haji. Lebih kurang kami meminta maaf apabila ada salah kata dalam pengucapannya, itu datang dari kami sendiri. Karena yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.